Genghis Khan, seorang pemimpin militer pada abad ke-13 di Asia Tengah, dikenal karena mendirikan kekaisaran Mongol yang merentang dari Samudra Pasifik hingga Eropa. Meskipun banyak yang masih misterius tentangnya, seperti penampilan fisiknya, karena tidak ada gambar asli yang tersisa. Semua citra dirinya yang ada saat ini diciptakan setelah kematiannya atau oleh orang yang belum pernah bertemu dengannya. Sebelum Genghis Khan menguasai wilayah orang Uighur, orang Mongolia tidak memiliki sistem penulisan. Karena itu, sebagian besar catatan tentang Genghis Khan berasal dari penulis asing. The Secret History of the Mongols yang ditulis secara anonim setelah kematian Genghis Khan merupakan sumber penting dalam memahami sejarahnya. Menurut penelitian sejarawan modern, Genghis Khan lahir sekitar tahun 1160 Masehi dan wafat pada Agustus 1227 Masehi. Genghis Khan lahir dengan nama Temujin, di mana Mongolia pada saat itu terdiri dari berbagai klan dan kelompok suku yang berbeda. Ayahnya, Yesukai, adalah pemimpin kuat yang mengendalikan 40.000 tenda keluarga. Bahkan saudara-saudara laki-lakinya, termasuk yang lebih tua, mengakui kepemimpinannya dalam klan Borjigin. Ibu Temujin, Hoelun, awalnya ditawan oleh klan ayahnya dan kemudian menjadi istri Yesukai, yang merupakan praktik umum di Mongolia pada saat itu. Anak laki-laki mereka diberi nama Temujin untuk merayakan kemenangan ayahnya atas musuh yang bernama Temujin. Kehidupan awal Temujin adalah misteri, tetapi kita pada saat ini dapat berasumsi bahwa masa kecilnya yang keras dan tahun-tahun remajanya berlangsung dalam lingkaran nomaden yang keras. Di sana penguasa dan kepala suku terlibat dalam pertempuran, berduel, menikah, dan tidur dengan senjata di dekat mereka. Kehidupan ini penuh dengan kesengsaraan dan kelaparan yang dibagikan oleh para pemimpin. Pada usia 9 tahun, dia dijodohkan dengan Borte, putri Daisechen, pemimpin suku Junggirat yang berusia 10 tahun. Saat ayah Temujin meninggal, kekuatan keluarganya mulai memudar karena banyak pengikut ayahnya meninggalkan mereka. Temujin, keluarganya, dan pengikut tersisa, mereka terpaksa hidup di padang rumput yang keras, bersaing dengan pencuri dan saingan lama Yesukai yang ingin membahayakan keluarganya. Pada usia sekitar 14 tahun, menurut The Secret History of the Mongols, Temujin bahkan membunuh saudara tirinya, Bekter, mungkin karena perselisihan antara sumber daya. Beberapa tahun kemudian, Temujin menikahi Borte, yang kemudian menjadi istri yang paling berpengaruh dalam hidupnya. Pada tahun 1200, dia dan sahabatnya, Toghorul, memulai kampanye melawan kelompok Tatar yang tinggal di wilayah yang sekarang menjadi Mongolia dan Cina. Mereka berhasil mengalahkan Tatar 2 tahun kemudian. Pada tahun 1206, Temujin telah berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Mongolia, dan suku-suku yang masih tersisa diakui kekuasaannya. Pada saat itu, ia mengambil nama Genghis Khan yang memiliki beberapa terjemahan berbeda. Salah satunya adalah penguasa samudra. Genghis Khan kemudian memimpin kampanye sukses melawan dinasti Jin, merebut wilayah utara Cina. Menurut catatan sejarah, pada tahun 1234, perang tersebut menyebabkan penurunan populasi Cina Utara
sebesar 2/3. Selanjutnya, Genghis Khan mengalihkan perhatiannya ke wilayah barat dan mendalami pergerakan di Asia Tengah. Pada tahun 1219, dia berhasil melancarkan kompanya melawan Shah Khawarazm yang berbasis di wilayah Iran modern saat kerajaannya sedang mengalami perselisihan internal. Mereka menaklukkan wilayah-wilayah di luar Mongolia. Genghis Khan memimpin bangsa Mongol menghancurkan beberapa dinasti kuat pada zamannya, termasuk dinasti Abbasiyah di Baghdad, dinasti Jin, dan dinasti Song di Cina, serta kerajaan Khwarizmian di Asia Tengah. Kekuatan Mongol menghubungkan Eropa dengan Asia dalam waktu kurang dari seabad. Pencapaiannya itu disebut Pax Mongolica, atau era ketika wilayah Eurasia menyatu di bawah kekuasaan Mongol. Di negeri-negeri yang dikuasai, mereka membentuk sistem birokrasi, merancang sistem perpajakan, dan memperhatikan kepentingan petani dan pedagang. Mereka memimpin Mongol juga mendorong budaya asli, melindungi seniman, penulis, dan sejarawan setempat. Genghis Khan menyatukan beragam suku Mongol dan mengaturnya menjadi mesin militer yang kuat. Sejarah mencatat invasi Mongol merupakan salah satu yang paling menghancurkan dalam sejarah dunia. Kendati memimpin terbesarnya, Genghis Khan meninggal pada 1227. Putra dan cucunya melanjutkan penaklukannya. Mereka mendudukkan sebagian besar wilayah yang kini menjadi Korea modern, Tiongkok, Rusia, Eropa Timur, Asia Tenggara, Persia, India, dan Timur Tengah. Genghis Khan mendirikan struktur administrasi yang lebih maju dan sistem perpajakan yang teratur. Genghis Khan meninggal pada tahun 1227 selama kompanya melawan orang-orang Togut. Namun lokasi sebenarnya dari makamnya tetap menjadi misteri, karena teks-teks yang dibuat selama hidupnya hampir tidak mencantumkan lokasinya. Setelah kematiannya, putranya Ogedai memerintah kekaisaran Mongol hingga meninggal pada tahun 1241. Namun pada akhirnya, kekaisaran Mongol menghadapi disintegrasi dan perpecahan setelah kematian cucu Genghis Khan, Mongke Khan, yang memicu perang saudara di antara penguasa-penguasa Mongol.